Halo sobat, kita balik lagi di PPK Podcast punya kita. Apa kabar sobat, dimanapun anda berada, semoga sehat-sehat ya. Tetap semangat apapun kegiatannya hari ini. Yang bikin semangat lagi apa? Hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang dokter nih. Wah, makin sehat dong pastinya kalau kita berbincang dengan dokter ya. Tapi ini dokter bukan sembarang dokter, cakep, bukan pantun. Jadi dokter yang kita hadirkan hari ini, beliau selain profesinya sebagai seorang dokter, tapi juga mempunyai banyak bisnis lain nih. Wah, keren. Nanti kita tanya ya bisnisnya apa aja ya. Kita sudah bersama Dr. Ade Sri Wahyuni. Ade Eka Wahyuni. Oh iya, Ade Eka Wahyuni. Salah ya. Halo Ibu. Nggak enak deh manggil Ibu ya. Manggil Mbak aja gimana nih? Boleh, terserah. Mbak dokter ya. Padahal udah tua loh. Masih muda loh. Udah tua, udah 43. Kayak 42 loh. Beda setahun ya, beda tipis. Oke, dokter apa kabar? Sehat dong pasti. Alhamdulillah sehat. Sibuk banget kayaknya dokter ya. Nggak juga, disibukin aja. Disibuk-sibukin aja ya dokter ya. Tapi kayaknya jadwalnya padat banget tadi. Kebetulan karena minggu ini saya pegang 2 ruangan. Jadi kalau hari-hari biasa saya pegang di unit kemoterapi sebagai dokter umum. Terus jadwal tanggal 1 sampai 15 dapat di ruangan COVID. Oh. Ruangan Pinere kita bilangnya, tapi itu untuk pasien-pasien COVID. Terus tadi juga kalau nggak salah jadi pendamping dokter Paskibra tadi bilangnya juga ya? Iya, bulan kemarin saya jadi panitia kesehatan untuk Paskibra. Jadi mendampingi yang dari kabupaten itu kita pilih untuk jadi tim Paskib provinsi dan 2 itu nanti kita tes kesehatan untuk yang berangkat nasional ke Jakarta. Oh keren, makin padat dong ya. Saking padatnya jadwalnya, bisnisnya stop dulu ya. Iya, kebetulan yang kuliner Prasmanan Nyonyadi itu karena kontraknya habis tempatnya, jadi memang untuk sementara saya tutup dulu. Tapi kebetulan ada tawaran tempat yang menarik. Saya pikirkan lagi sambil mengatur jadwal. Iya, sambil melihat juga ya. Dokter ada instruksi tuh sepertinya ya. Produser kita, kurang kesini sedikit dokter. Kurang kesini, oke. Iya, karena cantiknya tadi kelewatan ya. Kalau sekarang cantiknya pas ya. Oke, dokter, dokter ini dinasnya di RSUD? Di Rumah Sakit Umum Matahir. Raden Matahir ya? Iya. Dari tahun berapa di situ dokter? Dari 2010. Sebelumnya? Sebelumnya PTT di daerah sangat terpencil di daerah Tanjung Jabung Barat. Oh, di Teluk Nilau. Teluk Nilau, Iya. Betul. Itu arah-arah dekat Lambur kalau tidak salah ya? Oh enggak, beda dekat ya? arah Tungkal. Teluk Nilau. Oh iya, sebelum Tungkal, betul. Oke. Di situ berapa lama dokter? 9 bulan, harusnya PTT itu 1 tahun. Cuman pas ada pembukaan PNS, saya iseng ikut, lulus. Lulus. Mau nggak mau deh. Mau nggak mau, karena nothing tulus aja waktu itu ikut, ya lulus syukur, nggak ya perpanjang PTT. Jadi dokter bisa ceritain nggak waktu dokter jadi PTT di Teluk Nilau itu dulu kondisinya seperti apa? Terus yang membangkitkan semangat dokter supaya tetap bertahan itu gimana? Jadi waktu itu begitu lulus 2008, saya daftar PTT di daerah yang sangat terpencil. Kebetulan kan memang saya lahir besar di Jambi, kuliah di Jakarta, terus tes dapat daerah sangat terpencil, daerah Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, daerah Teluk Nilau. Itu daerahnya emang bener-bener yang listrik nyala hanya dari jam 6 malam, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Mobil tidak bisa lewat situ. Berarti siang nggak ada listrik dong? Nggak ada. Waduh. Listrik tidak ada, sinyal handphone susah. Terus kalau masuk ke dalam itu, kalau berangkat dari Tungkalnya kita bisa naik pompong, bisa pergi nggak bisa pulang. Lah kok gitu? Karena dia cuma satu arah. Jadi kalau mau balik besok paginya lagi. Oh, berarti cuma satu kali. Jadi 1 kali. Iya. Nah kebetulan pada saat saya penempatan di situ, rumah dinas udah ditempatin sama bidan yang dulu udah lama di situ. Akhirnya saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya bolak-balik dari Tungkal, saya naik motor karena mobil kan nggak bisa masuk. Jadi melewati kurang lebih 12 anak sungai ya, yang jembatannya itu dari pohon kelapa. Dari pohon kelapa? Dari pohon kelapa. Pakai motor? Pakai motor. Wah, strong banget nih. Dan kalau misalnya pada saat hari hujan, itu tanah liat nempel di motor dan biasanya nggak bisa lewat dong? Licin, pasti jatuh. Jadi saya bawa baju cadangan. Oh,
bawa baju cadangan. Perjuangan banget dokter ya. Ya, terus tes PNS bulan berapa ya bukaan? Sebentar sebelum tes PNS itu air ada nggak di sana? Oh, air itu susah. Jadi di sana itu jadi kayak mereka bikin kolam penampungan. Heeh. Mereka bikin kolam penampungan air hujan yang ditampung, itu yang dipakai. Oh, jadi dokter mandi pakai air hujan. Oh, enggak. Jadi saya biasanya bawa air mineral untuk Sikat ke gigi kamar mungkin mandi, ya. buang air kecil segala macam. Saya nggak tinggal di situ. Jadi saya bolak-balik tiap hari. Tiap hari bolak-balik. Tiap hari 1 jam. Jadi PP itu kurang lebih 1 jam. Oh my god, setiap hari. Setiap Ada hari hari. liburnya nggak sih dokter waktu itu? Minggu saya biasa pulang ke Jambi. Hmm. Minggu saya pulang ke Jambi. Kebetulan kan rumah orang tua saya di Jambi. Tapi dibetah-betahin ya dokter ya? Dibetah-betahin, cuman sempat bilang gini, aduh di sini kan pasien nggak gitu rame. Saya bilang nggak apa-apa deh, saya penempatan di rumah sakit umum yang rame, tapi capeknya jelas daripada di sini capek nunggu, menurut saya gitu kan. Nah terus pembukaan PNS, keterima di rumah sakit umum Oh, dari tahun 2010 tadi ya? 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Oke, kalau dokter di rumah sakit umum tadi megangnya 2 ruangan tadi ya? Minggu ini ya saya Minggu pegang ini 2 2. ruangan. Kalau Oke. biasanya hari-hari 1 ruangan. Di awal-awal? Oh saya udah muter-muter. Kalau di rumah sakit umum pernah di bagian anak 1 tahun, Oke. Obgyn 5 tahun, Mm-mm. IGD 1,5 tahun, Mm-mm. rawat inap 1,5 tahun, di bedah kemarin 3 tahun, terus di kemo kemarin dari Desember di ruang kemoterapi. Desember tahun lalu ya? Ya, Sampai sekarang ya dokter sampai ya? sekarang. Oke, dokter, pengalaman seru dokter selama tugas di rumah sakit, terutama di IGD dulu deh. Oh, cut dulu ya. Segmen kedua tadi. Apa? Oh, Enggak, ini yang kurang ini. Nutupin muka ibu tuh. Oh gitu. Wajah bu dokternya nggak kelihatan benar. Oke. gimana? Oke, suara jelas ya. Jelas masuk. Suaranya jelas. Mana belum? Ya. Agak turun dikit. Dulu. Dad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 . Oke. Oke, coba ngomong dikit bu. Tes. Nah, itu baru kelihatan mukanya. Oke. Yang tadi pertanyaan itu. Oke, siap bosku. Nah ini baru jelas. Tadi ketutupan mic ya. Yang 3. penting perut ketutupan. Aman dokter. Oke. Oke. Nah, dokter, pengalaman dokter selama bertugas di RSUD Raden Matahir di IGD dulu, apa pengalaman paling berkesannya, dokter? Pengalaman paling berkesan adalah ketika kita misalnya menerima pasien kecelakaan dan keluarga pasien tuh rame banget. Iya. Mereka panik, pengen segera ditolong, padahal kita juga pengen kerja. Nah, sulitnya adalah ketika mereka disuruh untuk ayo dong kami bekerja dulu nih, yang lain di luar aja, 1 orang aja di dalam. Untuk pasien-pasien yang mengerti sih mereka enak, tapi kebanyakan kadang-kadang kan pasien yang unwell educated ya, yang sulit untuk diajak komunikasi. Itu satu. Terus apa lagi ya? Yang paling berkesan sih pada saat ketika saya jaga IGD, sedangkan mama saya juga sakit di Jakarta. Waduh. Itu saya kepikiran banget. Jadi saya ngerasanya gini, saya dokter, saya jaga di sini, tapi di sisi lain mama saya Dijagain orang. dijagain orang di Jakarta. Itulah yang bikin saya ngenes banget ya jadi dokter, saya bilang gitu. Tapi selalu berusaha untuk menguatkan diri ya, dokter Ya, ya. selalu berusaha untuk menguatkan diri. Kadang-kadang ya udahlah gitu loh. Saya bantu pantau dari jauh aja. Kebetulan mama dulu sakit kanker kan, jadi memang pengobatan di sana. Jadi selalu memberikan apa ya, aura-aura positif lah di dalam diri dokter supaya tugas tetap jalan gitu ya. Mendoakan mama juga tetap gitu ya, Iya. dokter ya. Walaupun saya di rumah sakit terkenal sebagai dokter yang galak. Tapi kok ini nggak galak ya? Terkenal kalau ke rumah sakit umum cari dokter Adi pasti banyak yang bilang, oh itu dokter galak, dokter apa segala macam. Karena saya pengen gini, galak dalam artian tugas saya pengen kerja itu safe di saya dulu, baru safe di pasien. Artinya gini, ketika instruksi saya kasih dan udah dikerjakan sesuai SOP, ada terjadi sesuatu, misalnya banyak pasien-pasien yang tidak mengerti secara prosedur, mereka menganggap itu adalah malpraktek. Iya.
ya. Sering pasien-pasien yang tidak mengerti, oh itu malpraktek tuh begini. Tapi ketika saya udah mengerjakan sesuai SOP, itu safe buat saya dulu, safe buat saya, safe buat pasien gitu loh. Makanya ada sesuatu yang misalnya tidak sesuai dengan instruksi saya, itu saya marah banget kadang. Karena itulah tadi yang mungkin ketidaktahuan ya dokter ya. Iya. Makanya mereka taunya juga marah-marah doang, tapi sebenarnya prosedurnya salah gitu ya Iya. dokter ya. Itu yang memang banyak terjadi juga di Iya. rumah sakit seperti Nah itu. ada juga kejadian kalau misalnya di IGD nih pasien datang dengan keadaan DOA itu Dia apa? died on arrival, jadi datang itu udah dalam keadaan meninggal. Tapi ketika kita periksa misalnya dari pupil matanya udah maksimal, terus kita dengerin denyut jantungnya udah nggak ada, dan kita lakukan RJP resusitasi jantung paru, misalnya beberapa siklus ternyata tidak balik nadi jantung segala macam, pasien tuh minta, dok kenapa nggak dikejut listrik? Padahal bukan itu, kalau henti jantung nggak dilakukan prosedur itu. Sampai saya bilang, ya nggak bisa kayak gitu, itu kamu kebanyakan nonton sinetron, saya bilang kayak gitu. Itu kebanyakan nonton sinetron, saya bilang. Sinetron, series, berapa episode Iya, gitu ya. jadi kan kebanyakan kalau di sinetron kan, oh pasien datang nggak sadar dikejut listrik terus hidup lagi, nggak kayak gitu, saya bilang. Iya. Korban sinetron nih. Iya. Itu teman saya juga banyak korban sinetron nih. Tapi Korea ya. Oh saya juga pencinta Korea. Oh, Korea juga ya. Iya, Dokter Cha terakhir cakep itu. Tapi dokter terkenal galak. Terkenal galak tadi kan? Iya. Nontonnya Korea loh. Emang Dokter Galak gak boleh nonton film Korea gitu ya? Nangis dong tiap malam. Enggak, Korea beberapa aja yang saya suka, bukan yang kayak menye-menye percintaan gitu, enggak. Oh enggak yang menye-menye ya? Enggak. Tuh enggak suka yang menye-menye loh. Iya. Tapi dapat sebutan dokter galak itu dari tahun Semua. berapa? Eh, Baru masuk ya? Dari awal 2010. masuk, karena misalnya gini nih, dulu kan saya pernah juga bimbing koas. Nah koas itu kadang kan saya pernah jadi koas di Jakarta. Jadi kalau misalnya mereka minta tanda tangan nih jam 2:30, Iya. padahal jadwal harusnya datang jam 2. Iya. Saya nggak mau tanda tangan. Kamu datang jam berapa deh, kok di sini tulis jam 2 gitu. Saya nggak mau tanda tangan. Harus disiplin ya Iya. dokter ya. Terus kalau jaga kadang-kadang saya suka kan, kalau dari IGD misalnya sekarang kan saya jaga rawat inap tuh kalau sore. Kalau sore jaga rawat inap itu kan pegang 16 ruangan ya kurang lebih, mulai dari neonatus, ICU, SCCU, jantung, penyakit dalam, bedah anak, kelas 1, kelas 2, geraha, VIP. Itu kan kita dokter jaga cuma berdua. Jadi solusinya biasa saya teleponin ruangan satu persatu. Kalau misalnya ada yang gawat nggak nih gitu loh, ada yang nggak stabil nggak. Jadi saya tahu, oh kira-kira ruangan mana yang harus benar-benar pure saya perhatikan. Nah, kalau misalnya ada pasien tiba-tiba, Bu pasiennya tiba-tiba apnu, nggak ada ceritanya pasien tiba-tiba mati. Saya suka kayak gitu kalau Iya. sama perawat. Jadi dapat gelar ya dokter galak lah gitu loh. Bukan galak sih sebenarnya ya, lebih ke perhatian ya. Karena sering memperhatikan kan lingkungan sekitar seperti apa, kondisi di lapangan seperti apa. Karena dokter pasti panik juga kan ketika mungkin ada yang tidak sesuai prosedur tadi kan. Saklek sih lebih yang A, B, B gitu loh. Kalau untuk urusan kerjaan. Tapi Iya. kalau di luar itu ya saya bisa gila juga lah kayak Iya. manusia biasa. Dokter juga manusia loh Iya. ya. Jadi dokter dapat pengalaman yang banyak lah dan bisa juga melihat bagaimana karakter dari beberapa orang keluarga pasien Iya, dokter ya. bener. Tapi pernah gimana ngomongnya ya? Adu mulut gitu nggak sama keluarga pasien? Oh pernah. Pernah. Jadi beberapa kali itu tadi saya bilang ada beberapa yang tidak mengerti, misalnya gini, ini ruangan ICU Oh. di mana semua pasien-pasien misal dalam keadaan harus butuh perhatian khusus. Terus mereka masuk dengan rame-rame, kan mengganggu pasien yang lain. Itu langsung dokter yang berhadapan dengan mereka. Ya kadang-kadang kan misalnya satpam ngasih tahu 1 kali 2 kali masih yang nggak didengerin. Perawat akhirnya udah berkali-kali misal, ya udahlah Bu, itu masih keluarganya ini, masih keluarganya itu gitu loh. Terus satu, adu mulutnya seperti itu. Terus Iya, ada iya. juga yang misalnya kadang-kadang pasien yang datang dengan keluhan yang ketika sampai rumah sakit itu semua pemeriksaan saya dapatkan normal, tapi minta dirawat. Nah kalau minta dirawat tidak ada indikasinya, ngapain kita rawat gitu Iya, loh. iya.
Kadang-kadang pasien kan nggak mau, kalau apalagi untuk pasien-pasien yang BPJS. Harusnya kan pengobatannya bertingkat, mulai dari vaskes 1 ke puskesmas kemana. Iya, ambil rujukan dulu ya. Ambil dokter ya. rujukan dulu. Tapi ada yang nggak mau, misalnya datang langsung ke IGD. Apalagi yang misalnya kadang-kadang kasihan yang dari kabupaten yang mereka tidak tahu, dirujuknya ke poli, datangnya ke IGD. Dari kabupaten jalan tengah malam, nyampe rumah sakit umum tuh sekitar jam 1, jam 2. Nah, itu dilema buat kita kadang-kadang. Iya, iya. Mereka tidak punya keluarga, dari golongan yang tidak mampu. Itu jadi dilemanya, ini mau dirawat nggak bisa, sedangkan mereka kan harusnya berobat ke poli. Nunggu poli masih lama juga kan? Nunggu poli masih lama, keluarga pasien nggak ngerti. Loh kok dipulangin, kami dari kabupaten nih dok, gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang ya dibilang suka dukanya banyak. Iya, itu juga menjadi tantangan seorang tenaga medis ya dokter ya. Ya, Dan juga intinya pernah baper nggak? Nggak ya? bapak maksudnya gimana? Baper dalam artian ya ketika mungkin adu mulut sama keluarga pasien, Oh. terus dokternya baper malah acuh gitu. Enggak lah pasti ya. Enggak sih. Enggak ya. Itu yang memang harus ditanamkan berarti dokter ya untuk tenaga medis ya. Kalau saya tipe orangnya sebenarnya cuek sih, nggak begitu yang Masukin ke hati gitu masukin dokter. ke hati. Enggak ya. Wah, setuju banget nih sama dokter nih. Enggak, Berarti emang. kalau udahlah ya. Udahlah gitu. Jangan diingat-ingat lagi karena sakit ya dokter kalau diingat-ingat terus ya dokter. Tapi dokter pas COVID kemarin tadi kan dokter juga ruangan COVID ya jaganya ya untuk beberapa hari ini ya 2 ruangan tadi yang disebutkan. Terus pada saat COVID kemarin gimana dokter? Dokter baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Jadi waktu pas pandemi kemarin, saya itu di ruangan bedah. 40 perawat saya kena. Semua pernah kena COVID. 40 orang perawat. Iya, bergantian. Wah, Dokter umumnya kita bertiga. Saya berdua temen nggak kena, yang satu sampai 2 kali dia kena. alhamdulillahnya dokter enggak ya, aman ya. Alhamdulillah enggak. Jadi ketika misalnya kita tracking nih, ada satu pasien atau ada satu perawat yang positif COVID, Heeh. kita di tracking PCR semua, jadi dicolok gitu, Heeh. dicek satu-satu. Alhamdulillah saya negatif. Yang membuat dokter tetap semangat dan juga tetap sehat waktu itu apa yang dokter lakukan? Apa ya? Kan ketika orang-orang mungkin perawat yang 40 tadi kan pada tumbang Rajin semua cuci ya. tangan. Rajin cuci tangan ya. Rajin cuci tangan, jarang menyentuh daerah muka. Oh, oke. Masker tetap Masker dipakai. tetap pakai ya. Oke. Luar biasa. Tapi dokter waktu COVID kemarin pernah ditugaskan keluar juga nggak? Misalnya ke rumah isolasi mana gitu? Kan kalau di dokter umum di rumah sakit umum kita bergantian, kita masuk ke ruang COVID juga. Oh, masuk juga. Masuk. Waduh. Kita kalau bilang ruang COVID itu untuk seluruh Indonesia istilahnya ruang Pinere namanya. Pinere ya. Pinere itu untuk pasien-pasien COVID. Jadi dokter secara bergantian dokter juga pernah berapa kali masuk ya? Ya, Gimana tiap dokter? bulan dirotasi. Harus ada mental yang kuat dong berarti ya masuk ke ruang Pinere ya. Karena kan Awal-awal takut, was-was juga kan kalau Was-was. kena kan. was-was. Sebenarnya yang saya takutkan adalah ketika saya pulang ke rumah saya membawa virus buat anak saya. Jadi biasanya pada saat pulang, saya udah bilang sama mereka buka pintu lebar-lebar. Saya tidak akan menyentuh apapun. Saya langsung masuk kamar, buka baju langsung kamar mandi. Jadi baju yang saya pakai langsung masuk dalam ember. Oke. Untuk mengantisipasi ya dokter Iya. ya. Nah dokter kan di rumah sakit itu kan terkenal sama horor ya. Kita mau bicara-bicara horor dulu nih sama dokter Ade nih. Iya. Ya. Pernah ngalamin nggak dokter? Alhamdulillah enggak. Nggak ada. Enggak. Kalau cerita-cerita dari orang-orang? Cerita dari orang-orang ada waktu pas pembangunan Yang di depan? yang di belakang. Oh yang di belakang. Saat gedung, kan sekarang gedungnya udah pada baru-baru tuh, waktu Iya. dulu gedung lama diruntuhkan, ada yang cerita, Bu, di gedung sebelah itu kemarin ada perawat cowok lihat ada yang duduk di atas. Waduh, siapa itu? Nah, masa saya bilang kayak gitu. Kalau saya prinsipnya gini, sama-sama tinggal di sini, sama-sama ya udah jangan saling ganggu. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah namanya diliatin, didengerin gitu. Cuman agak-agak takut waktu pada saat saya hamil. Hamil, jaga turun ke ruangan yang jauh gitu. Terus paling serem itu kalau misalnya lagi jaga rawat inap itu hari hujan, panggilan jam 2, jam 3, ada pasien meninggal kan saya harus turun ke ruangan. Untung nggak mati lampu ya dokter ya?
Kalau mati lampu, aduh. Udah hujan. Enggak sih, kalau rumah sakit pasti ada genset dong. Iya kan, siapa tahu kan agak lama kan hidupnya kan. Maklum lah teknis ya. Enggak sih, ada genset cadangan kan, kalau kalian mati genset cadangan gitu. Tetap berpikir positif ya dokter. Tetap berpikir positif. Tapi pernah sendirian nggak? Di ruangan sendirian, jaga Pernah, sendirian? sering. Sendirian? Sering. Berani dokter? Alhamdulillah sih. Iya, karena dokter tadi sudah menganggap itu adalah sesama penghuni di situ. Iya. Ya udah Jadi aman. udah Ya? jangan saling ganggu aja. Seumur-umur sih dari koas sampai jadi dokter 1 kali dulu saya diganggu ya waktu di rumah sakit di daerah Koja. Waktu koas nih berarti? Ya waktu koas. Lagi stase bedah, jadi ruangan koas itu ngelewatin ruangan kamar mayat. Nah, abis saya jaga IGD, saya balik ke ruangan, itu udah mau jam 5, jam 6, sedangkan jam 7 tuh udah bimbingan lagi kan. Kita kan jam 7, saya mau tidur sebentar, itu tempat tidur saya digoyang kuat banget. Kerasa? Waduh. Karena kan dua tempat tidurnya bertingkat. Saya cuma bilang, aduh capek banget, udahlah jangan ganggu, gue mau tidur dulu, saya bilang gitu. Abis itu ya udah dia berhenti. Terus dia pergi? Enggak. Ya tadi goyangin kasur yang sebelahnya. Cuman itu aja sih pengalaman ini. Yang lain alhamdulillah nggak ada. Selebihnya aman ya? Aman, karena kan balik lagi ya udah kita kerja niatnya baik gitu. Iya. Walaupun sendirian ya dokternya juga tetap berani ya. Ini luar biasa banget dokter yang satu ini ya, berani jaga sendirian malam-malam, cewek lagi ya. Untung nggak mati lampu itu intinya ya. Iya. Kalau udah mati lampu, aduh. Mati lampu, hujan, sepi. sepi. Kalau nggak hujan sebenarnya di rumah sakit umum itu sepanjang lorong malam itu rame. Tapi pas COVID kemarin sepi kan dok? Sepi. Nah, Sepi. itu nggak ngaruh juga? Enggak. Oh aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Tapi dokter sekarang ada juga jaga malam akhir-akhir ini? Karena saya udah dianggap tua Senior. dan agak senior. Harusnya kan batas jaga malam itu usia 40. Terus aturan terbaru keluar batasnya 45. Oke. Akhirnya setelah 3 tahun apa 4 tahun saya nggak kena jaga sore malam, mulai dari tahun kemarin saya kena jaga, tapi sore aja, malam nggak. Oh berarti memang ada apa ya, ada ketentuan-ketentuannya Ada. ya untuk jaga itu ya, berarti bukan memang sembarangan, berarti ada batasan umur yang memang harus Batasan dipatuhi. umur. Tapi walaupun kalau ada aturan juga, mau hamil, mau menyusui, ya tetap jaga, kena jaga malam ya jaga malam. Tetap harus jaga ya. Biasanya kalau dalam satu hari ya, satu malam itu yang jaga malam tuh siapa aja dokter? Ada 2 orang dokter. Kalau rawat inap 2 orang. Dokter 2 orang. Dokter kalau perawat Perawatnya? pengawas 1. Heeh. Kalau perawat ruangan kan banyak. Oh berarti sekarang berarti maksimal usianya 45 ya? 45 katanya. 45 katanya ya. Berarti Nggak tahu kalau berubah lagi atau kalau berubah lagi sampai 50 siap-siap dokter. nggak apa-apa, berarti dianggap muda, ya Iya, kan? iya. Dianggap kuat. Iya juga sih. Tapi emang masih muda kan? Nggak lah, udah tua, udah berasa capek, berasa nggak kayak dulu tenaganya. Karena kan rumah sakit umum sendiri tuh luas ya, nggak kayak kalau rumah sakit lain yang bisa turun Kayak naik, yang swasta turun ya? swasta tuh turun naik atau lingkungannya cuman berapa. Kalau rumah sakit umum, Olahraga ya sekalian ya. saya ngitung tuh untuk balik dari satu kamar jaga ke kamar yang ujung itu pulang pergi itu bisa 1 kilo kali ya. Oh, bisa kurus juga ya. Iya. Apalagi kalau ikutin ini resep dietnya dokter ya. Aduh, kita ngomongin resep diet lagi nih ya. Jadi kabarnya ini dokter ini punya namanya program diet yang tidak makan nasi itu ya. Oh iya. Apa sih namanya dokter? Jadi saya dulu pernah menjalani, sebenarnya bukan diet sih, gaya hidup. Gaya hidup. Lifestyle. Lifestyle, ketofastosis. Jadi apa sih bedanya diet sama gaya hidup? Kalau gaya hidup ya seumur hidup. Kalau diet kan hanya untuk tujuan tertentu. Oke. Jadi karena ada sesuatu lain hal, jadi suami kemarin juga bilang, udahlah jangan terlalu diet kurus nanti, terlalu kurus banget dia bilang. Ya udah sempet stop, tapi saya tetap masih ada orang yang konsultasi, jadi akhirnya yang datang ke saya adalah orang-orang yang sakit, yang pengen sehat tujuannya. Jadi ketofastosis sendiri itu adalah gaya hidup yang menerapkan rendah karbohidrat, tinggi lemak, dan mengkombinasikan dengan fasting. Fasting itu artinya puasa. Puasa, oke. Jadi programnya itu seperti apa dokter? Jadi emang tidak makan karbo sama sekali, seperti nasi, jagung, kentang, gula. Gula juga enggak? Enggak, gulanya diganti pakai gula pengganti. Kalau makan roti?
Roti kan dari tepung. Siapa tahu ada gulanya. Boleh ya tetap ya? Nggak boleh. Nggak Jadi boleh. sebenarnya gini, untuk penganut yang low carb atau keto itu mereka menggunakan tepung khusus. Jadi nggak dari terigu, nggak Oke. dari terigu, gulanya Mungkin juga. dari ubi kali ya tepungnya ya. Nggak, sama aja. Kan kalau kita belajar biologi apa karbohidrat? Hmm. Ubi, kentang. Oh iya ubi kan Nah, karbohidrat semua juga ya. karbohidrat itu ketika masuk ke dalam tubuh kita itu akan jadi glukosa. Oh, oke. Jadi yang jahat itu sebenarnya glukosa, bukan lemak. Nah, kalau ditanya sehat nggak? Ya tergantung kita sih mau ngikutin pola makan yang mana. Karena secara garis besar pola makan itu sendiri ada dua, high carbo low fat atau high fat low carbo. Jadi ibaratnya kamu mau ikut yang mana? Oh, kamu mau makan nasi, berarti kamu harus rendah lemak untuk sehat. Kalau kamu makannya lemak, harus rendah karbohidrat. Oke. Makanya ketika ada orang datang ke dokter jantung, orang yang makan nasi, pasien-pasien pasti akan selalu disarankan untuk, Pak, jangan makan lemak-lemak, santan-santan, kurangin garam. Pasti seperti itu, ya kan? Tapi kalau misalnya orang yang rendah karbohidrat, tinggi lemak, itu nggak apa-apa makan santan-santan, lemak-lemak, garam-garam. Tapi karbohidratnya rendah ya. Karbohidratnya yang karbohidrat seperti nasi, tepung dan segala macam kita nggak makan. Nggak sama sekali. Nggak makan sama sekali, bukan dikurangi, tapi tidak makan sama sekali. Tapi kabarnya kalau karbohidrat itu untuk otak ya, untuk mikir ya. Bukan. Jadi gini, bahan bakar yang bisa digunakan dalam tubuh kita tuh ada dua, Ya. glukosa sama keton. Mm-mm. Itu yang bisa digunakan sebagai energi dan menembus sawar darah otak. Nah, kalau glukosa itu didapat dari pemecahan karbohidrat. Ya. Kalau keton itu didapat dari pemecahan lemak. Kalau misalnya orang butuh karbohidrat, butuh dalam pembentukan sumsum tulang, sel darah merah. Tapi tubuh sendiri sebenarnya kalau kita nggak makan karbohidrat bisa bentuk karbo. Ada namanya dalam proses di hepar atau di hati ada namanya gluconeogenesis, pembentukan gula baru, tapi bukan dari karbohidrat. Jadi tidak mungkin orang yang tidak makan karbo gula darahnya 0, itu nggak mungkin. Tuh. Terus perangsang itunya tadi apa? Apa? Yang dari hati tadi. Asupan tambahannya supaya yang dari hati tadi aktif gitu untuk menjadi karbohidrat. Jadi ketika kita tidak makan karbohidrat, artinya tubuh tuh gini, permintaannya misalnya 100, kita masuk karbo. Jadi jangan berpikir kita nggak makan karbohidrat, nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan mie, itu tidak makan karbohidrat. Ketika kita makan lauk, Iya. telur, ayam, ikan, itu kan pakai bumbu-bumbu, Iya. pakai santan, Pakai micin. pakai micin. Micin mungkin nggak ada ini lah ya. Micin itu termasuk monosodium glutamat. Saya tidak benci sama micin lah, karena sebenarnya glutamat sendiri itu dibentuk loh sama tubuh gitu ya. Tapi Oke. nanti itu kita bicarakan. Balik lagi bahwa bawang merah, bawang putih, cabai itu mengandung karbohidrat loh. Jadi ketika kita makan lauk, makan Misal- ikan, telur, Heeh. itu kan nggak dimakan mentah begitu aja, Iya. ya kan? Nah, Ada ketika pendampingnya ada ya. pendampingnya. Jadi kalau misalnya karbohidrat yang kita masukkan cuma 20 gram, sedangkan pada saat itu permintaan tubuh 30 gram, hati langsung otomatis dia akan terjadi gluconeogenesis, akan pembentukan gula baru yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Oke, jadi itulah ya, makan mie jangan pakai nasi, karbonya banyak nian. Ya sama aja, mie juga karbo. Iya, ada dokter, teman saya itu dokter. Ya Allah, kalau tanggal tua makan mie pakai nasi, dokter. Sebenarnya kalau makan lemak itu jauh lebih kenyang loh. Iya, Jauh lebih kenyang. Lemak, protein itu jauh lebih kenyang. cuman kayak mana lah dokter ya duitnya untuk beli nasi sama mie baik. Jadi gini, kalau ketika saya belajar tentang ketofastosis ini, dulu kan tujuan saya adalah buat kurus ya. Iya. Dulu saya besar sekali. Saya udah mencoba berbagai macam diet. Yang namanya minuman Oh iya, fiber. hipnoterapi, pil diet, Heeh. sampai pada akhirnya saya menemukan postingan teman saya, senior spesialis anak yang dia keto. Kok yang diposting makanan berlemak, bersantan, kok bisa sih lemak bisa bikin kurus? Nggak masuk akal nih, saya bilang. Saya baca 2 bulan sampai akhirnya saya ketemu sama foundernya Mas Tio di Jakarta.
Dan akhirnya bisa masuk ke akal saya Mm-mm. bahwa ternyata di dunia ini ada 2 pola makan secara garis besarnya itu. Iya. Kalau kamu pilih makan nasi harus rendah lemak. Kalau kamu makan lemak harus Tulis. rendah karbohidrat. Mm-mm. Kalau dibilang lemak berbahaya nggak? Kalau analoginya tuh seperti ini, saya kasih contoh. Gula dibakar di atas sendok itu jadi apa? Cair dong. Gula dibakar di atas sendok Heeh. jadi apa? Jadi apa? Nah, Karamel. Iya. Oh karamel. iya betul, karamel. Terus dibiarkan mengeras, Mengeras. ya kan? Lemak kita bakar, contohnya butter. Jadi apa? Cair. Oh. Kita biarkan tetap cair. Tetap. Dia tidak akan mengeras. Nah, lemak, protein, kolesterol itu akan bahaya ke dalam tubuh kalau ketemu glukosa karena terjadi proses karamelisasi. Oke. Terjadi proses karamelisasi. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya ketofastosis ini itu lebih ke gaya hidup zaman dulu. Orang balik ke zaman gua. Mm-mm. Ketika orang dulu zaman gua itu keluar dari gua, mereka bercocok tanam atau berburu. Berburu dong. Berburu. Mm-mm. Kenapa nggak bercocok tanam? Mungkin lahannya nggak ada atau ininya juga nggak ada bahan baku untuk bercocok tanam kali ya? Karena kalau bercocok tanam 3 bulan kemudian baru panen. Kelamaan ya. Kelamaan. Terus mereka juga ketika memilih buah-buahan sayuran, mereka tidak tahu mana sayur buah yang bisa dimakan dan beracun. Mm-mm. Terus kalau misalnya pergi Oh, berburu, kalau dapat barang buruan, kalau enggak mereka ngapain? Puasa. Nah, jadi sebenarnya ketofastosis ini dia lebih menekankan ke puasanya yang menyehatkan. Makanya dalam setiap agama apapun pasti ada puasa. Ada. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha pasti ada puasa. Ya, Konghucu juga ada ya. Ya, Mm-mm. jadi fastingnya itu yang menyehatkan. Oke, jadi di-combine ya, Ya. antara asupan dan juga harus berpuasa ya dokter ya? Ya, kalau di ketofastosis sendiri tuh ada 5 pilar. Jadi kayak makan rendah karbohidrat, puasa, olahraga, manajemen stres, satu lagi apa ya, saya lupa deh. Ada 5. Dan itu harus berkesinambung ya dokter ya? Iya. Oke. Karena sumber penyakit itu 2P kalau kata ustadz saya. Apa itu? Perut dan pikiran. Oh iya, oke. Betul Ketika dok. perut kita tidak dijaga, makannya sembarangan, jadilah penyakit. Ketika pikiran kita tidak dijaga, stres, terjadilah penyakit. Makanya orang kadang sakit mah itu bukan karena dia telat makan, tapi karena pikirannya bikin asam lambung dia naik. Oke. Gitu. Oke, luar biasa ya. Ini jadi ilmu juga ya. Karena ya selama ini ya kita tahunya juga makan, tapi tanpa mengetahui apa yang kita makan itu ternyata juga bisa membahayakan badan kita ya Iya. dokter ya. Dan ternyata juga masyarakat juga harus tahu juga nih karbohidrat itu kan tidak hanya didapat dari nasi Iya. ya, tetapi ada bahan makanan lainnya juga yang mengandung karbohidrat yang mungkin orang tidak tahu. Ya. Ya, contohnya aja kita di prasmanan dokter. Ya kan? Iya. Di prasmanan kan banyak makanan aneh-aneh kan. Kita nggak tahu nih. Orang taunya cuma nasi doang karbohidrat. Ternyata ada yang di sini ada sambal kentang nih dokter. Iya. Jadi banyak orang awam yang ngomong gini, ada yang datang ke saya tuh karena memang pengen diet, kayak tadi saya bilang. Tapi kebanyakan yang terakhir itu datang adalah karena sakit, Iya. sakit diabetes, cancer. Ada juga beberapa yang lama punya anak. Oke. Jadi dok, saya pengen ini nih. Jadi mereka cari tahu dulu di luar, terus udah tahu sedikit, terus mereka datang ke saya. Oh ya udah, saya cuman kasih pola makannya aja. Ini pola makannya begini-begini, apa yang harus dilakukan supaya tidak pusing, supaya tidak berasa lapar dan lain-lain. Oke. Dan apa yang harus disiapkan. Jadi bukan kayak MLM gitu ya, yang Iya. harus beli produk. Beli produk bebas di marketplace bisa. Yang penting pola makannya dulu ya dokter ya. Pola makannya saya kasih. Jadi pagi itu harus gimana? Jadi kalau definisi puasa di dalam ketofastosis itu dia tidak pure puasa, tapi masih bisa minum air putih, masih bisa minum VCO. Itu programnya biasanya berapa lama dokter? Kan tadi saya Untuk bilang. menetralkan. Menetralkan tuh maksudnya gimana? Ya mungkin kan di awal beliau ada penyakit gitu ya, diabetes, supaya hilang dulu nih 2 penyakit diabetes. minggu biasa gula darah udah turun. 2 mingguan ya. 2 minggu. Terus biasanya dosis obat bisa turun perlahan. Oh, oke.
terus 2 bulan rata-rata bisa lepas obat. Nah, habis itu lebih dari kebiasaan lagi kan dokter ya? Balik-balik ke kebiasaan lagi kan? Ya, Heeh. makanya tujuannya apa dulu? Mau sehat atau cuma mau kurus? Kalau orang yang mau kurus 3 bulan pasti udah kurus kok. Itu kalau mau kurus ya. Tapi kalau mau sehat ya terapkan seumur hidup. Karena Mm-mm. kan tadi saya bilang lifestyle. Jadi kalau habis makan tuh nggak begah lagi ya dokter ya? Ya. 2 minggu pertama lah masa adaptasi, yang mual muntah, terus yang ngerasa dapat godaan, oh makan ini enak, makan itu enak. Apalagi kalau ada teman ulang tahun ya dokter ya? Godaan. Itu godaan terkuat ya. Nah, terus banyak juga yang ngerasa gini, dok saya nggak makan nasi, tapi saya makannya pisang, saya makannya kentang rebus. Buah-buahan itu mengandung fruktosa. Fruktosa itu ya sepupuan lah sama glukosa ya. Jadi kalau fruktosa itu hanya bisa, gula buah yang hanya bisa dimanfaatkan oleh hati aja, organ lain nggak bisa. Oke. Itu fruktosa. Fruktosa. Oke, kurang lebih sama glukosa ya. Sama. Jadi Masih sepupuan ya. masih sepupuan. Dan itu sudah saya pernah buktikan, misalnya gini, pada pasien diabetes atau kencing manis yang udah saya treat nih untuk tidak makan nasi, tidak makan karbohidrat, saya udah ngasih tahu nih karbonya begini-begini, ini nggak boleh ya, saya bilang. Itu gula darah yang biasa 200, 300, itu bisa stabil di bawah 150, 130, 120. Terus tiba-tiba dia ngomong ini, dok, mama saya tuh pengen banget buah naga, boleh nggak? Kalau saya kan mikirnya gini, ini pasien udah lama sakit, mintanya udah aneh-aneh nih, mintanya nggak boleh gitu. Ya udahlah, kalau pengen makan aja sedikit, sepotong kecil. Ternyata begitu makan gula darahnya naik 300-an. Ya ampun. Cuman sepotong kecil aja Ya. ya, dokter ya. Jadi banyak orang ngerasa saya nggak makan nasi, tapi saya makan buah, masih makan mangga, masih makan apel, pir, yang gula buahnya juga mempengaruhi gula darah kita. Berpengaruh juga ternyata dari buah ya dokter ya. Kalau yang rebus-rebusan tadi dokter gimana dokter? Apa contohnya rebus-rebusan? Misalnya ya kayak Jadi kalau di keto itu contoh ya daun singkong rebus atau itu mungkin kalau kamu makan nasi nggak apa-apa makan daun singkong rebus, tapi kalau orang keto mah menikmati makanya hewani, telur, ayam, ikan, daging yang dimasak apapun kecuali pakai gula, pakai tepung, pakai kecap, pakai saus. Oke. Jadi kalau ke rumah makan Padang, kamu milih nasi, makanya cuma boleh daun ubi rebus. Tapi kalau saya bisa milih kepala kakap, rendang, ayam pop, apalagi ya, Curhat. jangan disiram kuah gulai, kan lebih enak kayak gitu. Ionian lah. Dan itu lebih menikmati, makanya orang-orang Gulai jengkol juga jangan lupa. oh enggak, jengkol karbonya tinggi loh. Ada karbo ya? Iya. Oh, baru tahu Jengkol nih. tuh karbonya tinggi. Jengkol karbonya tinggi ternyata ya. Jengkol tuh karbonya tinggi. Oh. Tahu. Jadi dokter lebih milih banyak lauk ya? Dan itu lebih kenyang. Lebih kenyang. Lebih kenyang. Pengen coba deh. Coba deh. Jadi dulu tuh saya men-challenge diri saya. Saya itu dulu makan dalam sehari 5 kali ya. Pagi jam 7 saya sarapan, saya berangkat. Jam 9, jam 10 biasanya bidan perawat, "Ayo Bu, makan Bu." Ya udah, saya cicip makanan mereka. Jam 12, "Bu, mau pesan nasi Padang nggak?" Oke, saya pesen. Pulang ke rumah saya ngemil bakso, mie ayam. Jam 7 malam saya makan malam, jam 7 jam 8 saya pergi jaga malam. Jam 12 jam 1 malam saya makan lagi. Makan lagi. Karena saya pikir, oh, saya kan mau jaga nih, saya butuh tenaga, saya harus. Akhirnya melar lah gitu kan. Terus akhirnya ketika ketemu pola makan seperti ini, saya men-challenge, bisa nggak sih saya nggak makan nasi gitu. Saya coba seminggu. Saya lapar makan telur, saya lapar makan ayam goreng, saya lapar makan ikan goreng. Saya bikin sate, taruh di kulkas, yang kapanpun saya pengen bakar. Orang makan Indomie, ya udah saya masak mie, nggak pakai mie, tapi telurnya dibanyakin 3, 4, pakai irisan cabai rawit, ada ayam dimasukin, tetap kenyang, tetap enak. Dan akhirnya 3 bulan waktu itu saya turun 20 kilo. Dalam waktu 3 bulan saja 3 20 kilo ya? Ya. Dengan pola makan yang seperti itu ya? Ya. Oke. Ini luar biasa banget ya dokter ya. Tapi kan konsisten. Nah, itu terkadang yang menjadi tantangan itu konsisten. Iya, konsisten. Apalagi di awal kan, di awal ketika kita mungkin mencoba dengan pola gaya yang tadi, pola makan yang tadi,
terkadang kan goda-godaan banyak, terus juga ngerasa ada yang aneh dengan tubuh kita setelah kita mengkonsumsi yang tidak seperti biasanya. Itu gimana menurut dokter supaya Mengkonsumsi apa yang tidak seperti biasanya? Kan saya nggak Contoh. suruh konsumsi aneh-aneh. enggak, contohnya kan kita misalnya makannya makan nasi nih, ternyata kita nggak makan nasi, makan lauk aja, ya kan? Otomatis kan ada perubahan lah di badan kita kan? Iya, tambah kurus. Iya, tambah kurus. Tambah kurus. Dan sebenarnya karena saya tidak merasakan berat, jadi makanya tetap enak sih sebenarnya. Iya. Terus kan Orang dokter yang melihat, kok kurusan? Ah enggak, saya bilang kayak gitu. biasa aja, Biasa aja. cuma pakai sampo. Baju tuh nggak bisa bohong. Jadi Iya. berapa kali permak baju kok dari yang ukuran XL jadi L, turun M, S gitu. Nah kan mindset orang kan biasanya kalau belum makan nasi kan belum makan katanya dokter. Ya, Nah, mindset itu. orang Indonesia. Padahal Nah. kan kalau di luar negeri kan nggak ada yang makan nasi kan? Makan roti kan? Makan roti. Iya betul. Iya. Kadang makan lauknya doang, steak gitu kan? Iya. Ya kan? Iya, tetap bertahan mereka ya. Eh. Malah tinggi-tinggi orang luarnya. Tapi kan penyakit metabolik itu meningkat ketika karbohidrat mulai tumbuh subur, industri karbohidrat mulai tumbuh subur, tepung-tepungan, nasi. Penyakit metabolik itu seperti apa? Darah tinggi, kencing manis, stroke, ya kan? Oke. Baiklah, saya mulai hari ini akan mengikuti saran dari dokter ya. Tapi susah loh, berat loh kalau nggak konsisten. Karena nanti jadinya malah high carbo, high fat itu justru jauh lebih berbahaya. Kalau high carbo, high fat, Itu kan tinggi karbohidrat, tinggi lemak. Itu yang terjadi pada pola makan sekarang. Kita kalau ke rumah makan Padang ngapain makannya? ya biasa. Nasi, Nasi. gulai tunjang. Minumnya apa? Es teh manis. Iya juga Ya kan? ya. Itu high carbo, high fat. Belum lagi siangnya nongkrong ya di Nah, kafe ya. siangnya nongkrong. Orang Indonesia kan kalau pagi-pagi sarapannya nasi uduk, jam 9 jam 10 kue, terus jam 12 nasi padang, ya kan. Sore, Padahal pada gorengan. saat jam 9 jam 10 Hmm? itu tubuh kita menghasilkan insulin untuk supaya gula darah kita normal. Jadi kadang-kadang banyak yang bilang gini, dok, saya nggak ada turunan kencing manis, gula darah saya selalu dicek normal kok, bagus kok gitu. Padahal pankreas kita masih berfungsi baik untuk menghasilkan insulin, menekan supaya gula darah kita terlihat normal. Oke. Tapi ketika insulinnya sudah habis, pankreas tidak bisa menghasilkan, terjadilah namanya resistensi insulin, terjadilah yang namanya diabetes. Mulailah penyakit Lainnya metabolik berdatangan. terjadi. Mm-mm. Kalau udah terjadi diabetes, udah deh. Pernah dengar kan yang namanya diabetes mellitus itu adalah silent killer. Iya. Karena apa? Ketika di otak dia bisa terjadi stroke, penyumbatan. Ketika di mata bisa terjadi buta. Di jantung bisa jadi penyakit jantung koroner. Di ginjal bisa jadi gagal ginjal. Di tangan atau di kaki, di ekstremitas itu bisa terjadi gangren. Atau misalnya kakinya tiba-tiba busuk gitu. Duh. Paling Bahaya ya. paling ASEAN tuh kalau misal udah yang kena ginjal, ngelihatnya yang harus cuci darah seminggu 2 kali, udah deh sendiri ngelihatnya. Jadi harus mulai dari sekarang nih hidup sehat nih ya, ngikutin jejak dari dokter Ade ya. Supaya sehat terus ya, terhindar dari berbagai penyakit ya dokter. Kan bukan cuma makanan aja tadi saya bilang, Iya. manajemen stres, Olahraga, olahraga, betul. tidur yang cukup, ya kan. Itu memang harus berkolaborasi semua ya. Yang Harus lima seimbang, iya. ini tadi ya, 5 item yang disebutkan sama dokter tadi ya. Oke, nah dokter, dokter kan kabarnya juga punya usaha ya dokter ya. Tadi saya sempat ngomong kalau misalnya dokter ini kan Denger bisnisnya aja banyak. gosip Ya. punya usaha. Bisnisnya kan tadi nggak jauh-jauh deh dari kuliner nih kayaknya ya. Betul ya dokter ya? Ya, Mm-mm. punya bisnis kuliner juga, terus ada satu usaha lagi yang udah lama lah saya jalanin. Yang lama dulu deh. Yang lama Apa itu kos-kosan. Oh, kos-kosan. Kos-kosan Dekat di- mana? Jangan-jangan saya ngekos di situ. Oh, enggak. Kos-kosan di samping Unja Mendalo. Oh, di Mendalo. Mendalo. Oke, targetnya berarti mahasiswa ya. Mahasiswa dan kosan cowok. Dari Nggak, kapan? 2011. Oh, 2011. Oh, berarti sekarang udah banyak dong. 2011 paling baru 2, sekarang udah 15 kayaknya Apanya? kos-kosannya. Kok tahu? Beneran 15. 15 kamar. 15 kamar. Wah, luar biasa. Makin 15 kamar. lebar nih, bentar lagi perumahan yang di sebelah itu dibeli sama dokter Oh, semua ya. enggak lah. Itu buat persiapan kalau pensiun, ya kan? Karena mikir, ya berkebun nggak bisa.
punya kebun nggak ngerti. Hidroponik dokter, hidroponik. Capek. 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 Hidroponik itu mesti, saya pernah belajar loh hidroponik, mulai dari pembibitan, mindahin ke Iya. dari weeknya gitu tuh, Bagi terus nutrisinya. ngatur nutrisi pakai AB mix, ngatur pH air segala macam. Aduh ribet deh. Aduh capek. Jalan di rumah sakit aja udah jauh. Iya bener. Udah capek di situ ya. Oh, berarti apa ya? Memilih untuk menanam aset ya, dokter ya. Ya, Hmm. punya aset. Punya aset. Nggak punya tabungan nggak apa-apa, yang penting punya aset. Iya, ini aja kos-kosan 15 bulan aja masuknya berapa ya kan? Berapa ya? Apalagi kan tiap tahun. Nah, itu. Nggak juga. Kadang-kadang kan lebih ke kasihan ya, dari kabupaten nggak semua orang mampu gitu. Tadinya ada kamar AC, akhirnya AC-nya saya cabut semua karena nggak semua orang mau pakai AC. Iya, jadi pakai kipas tangan. Kipas angin. Oke, selain kos-kosan, usaha yang terbaru tadi kan usaha lama ya, usaha dari lama. 2011 ya. Nah, terus mulai Oh, bisnis. bentar dokter. Berarti dokter 1 tahun jadi PNS udah bisa ini ya dokter ya, luar biasa. Menyekolahkan. Oh, ada yang di sekolah. Menyekolahkan, Ada terus yang diinvestkan, disekolahkan. dibangun jadi 10 kamar awalnya. Oh, awalnya Jadi 10 kamar. almarhum papa sih ngasih nih rumah satu-satu buat adik saya nomor 2 di Palembang. Terus sama saya sekolahkan SK saya bangunlah 10 kamar Itu dekat rumah? Enggak, di Mendalu. dekat rumah dokter maksudnya. Apanya? Kos-kosannya. Enggak, rumah saya di Kota Baru. Oh, rumah dokter di Kota Baru. Rumah saya di Kota Baru. Saya kira tadi di Mendalu, dokter. Wah, kosan Kalau saya. kalau di Mendalu kan bisa nebeng. Oke, 2011 selesai buka kos-kosan sampai sekarang, alhamdulillah kos-kosannya makin banyak. Insya Allah nanti makin banyak lagi ya. Amin. Target sih ya pensiun bisa lah punya 40 kamar. Iya, jadi pensiunnya tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, lebih ke hobi-hobinya dokter aja disalurkan ya. Nah, saya udah bilang sama Pak Agus kalau misalnya umur 50 sekian pengen apa, Pak? Pengen apa bang? Wih bang Agus udah ngasih tahu lagi. Ya dak ya. Apa nih? Self rewardnya apa nih? Pengen nyalek ya? Oh, insya Allah. Enggak sih, mudah-mudahan. kidding aja itu. Nggak apa-apa sih dokter. Aduh. Pakai saya MC-nya dokter. boleh. Itu 2 periode yang akan datang. Iya bisa jadi kan. Siapa tahu kan. Ini ngomongnya iseng-iseng, tiba-tiba besok kita undang berikutnya udah jadi ketua DPRD. Kan rezeki nggak ada yang tahu dokter. Enggak lah, itu kadang-kadang cuman ya bercandaan aja, pengen pensiun dini, terus pengen jadi caleg, saya kan biasanya hobi ngayal kayak gitu kan. Iya, siapa Karena tahu udah kan. nggak bisa sekolah spesialis. Kalau sekolah itu kan maksimal usia 35 tahun. Jadi pada balik lagi nih cerita, kenapa sih kok nggak banyak yang bertanya sama saya, kenapa sih nggak sekolah spesialis, kenapa nggak? Tiap orang punya jalan berbeda. Saya menikah usianya telat, punya anak telat, terus pengen sekolah pada saat udah daftar, dapat musibah papa meninggal. Setelah papa meninggal, mama sakit kanker. Bukan, kankernya kambuh lagi, udah metastase ke hati. Saya mengurus mama bolak-balik Jambi Jakarta. Pada saat saya mau masukin sekolah, usia saya masuk 36 dan udah nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah, saya bisa apa nih? Saya bilang kayak gitu. Nyalek sih. Itu yang bisa. Iya. Yang lain boleh telat, tapi nyalek jangan telat dokter ya. Iya, kan hidup itu kan perlu berandai-andai dokter. Iya, Harus hidup itu punya dimulai impian. dengan mimpi. Betul. Jadi kalau mau mimpi tidur dulu dokter. Gimana kalau kita tidur sekarang? Jadi dokter punya usaha kuliner. Kuliner iya. Jadi diawali 2015, tahun sebelum mama meninggal. Mama kan biasa bikin kue kering buat lebaran. Oke. Terus saat itu mama bilang, mama capek nggak bisa bikin kue. Mm-mm. Oh yaudah ma, aku beli aja. Belilah saya di merek tertentu yang katanya enak dari Bandung. Saya tahu. Nggak usah disebut. Ya, nggak boleh di-spill. Dan jadi ternyata bi aja. dan ketika mama nyicip, mama kan lidahnya agak rewel ya. Iya. Kayak gini enak, nggak biasa aja kata mama. Nah kan, satu selera nih. Ya udah, ini resep mama, warisan mama kata mama gitu Oke. kan. Oke, ya udah saya buat, saya bilang gitu kan. Nah saya buat, terus saya cobain ke teman-teman perawat. Waktu itu saya jaga IGD, mau nyobain nggak? Saya bilang saya bikin kue nih resep mama begini.
Bu pesen dong Bu, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Wah, banyak dong. Yaudah, saya kan orangnya gitu. Yaudah. Begitu dicatat 40 kilo pesanan. Wah, nggak terasa ya, 40 Nggak terasa kilo saya aja bilang ya. gitu. Waduh, saya nggak punya oven, nggak punya mixer, saya bilang kayak gitu. Udah, bikinlah kue. Tahun berikutnya Sendirian? saya minta bantuan 2 waktu itu 2 Oh, orang. ada yang bantu ya. Ada yang bantu, tapi dengan kompor Kompor minyak ya? Bukan, apa sih? Oven tangkring. Oh, Oven tangkring. Oke. Terus habis itu tahun berikutnya saya beli oven yang gede, mixer yang gede, masuk pesanan tuh sampai 100 kilo. Wah, Dan makin saya bilang, naik ih dong. gila, duitnya gede banget, saya bilang. Iyalah. Berapa kali duit saya, gaji saya bilang. Enak ya ternyata bisnis kuliner, saya bilang gitu. Terus kalau masakan, ya itu tahun kemarin saya coba. Tapi yang kue masih lanjut? Masih. Sampai masih, sekarang ya? Masih, termasuk sama kue yang tadi kue diet. Oh, kue diet ya ada. Kue diet itu. Mm-mm. Jadi saya menduplikat, bukan dari tepung terigu, tapi bisa bikin mirip kue yang pakai terigu. Saya bisa dapatin kuenya di mana, dokter? Kalau itu made by order biasanya. Oh, berarti pesan dulu ya. Pesan dulu. Baru Tapi bisa kalau dapat. lebaran saya buka, untuk kue keringnya saya buka PO. Temporary ya. Temporary. Oke. Karena sulit ya. Nggak semua orang bisa, walaupun udah saya ajarkan, dan bahannya mahal. Kalau gagal tuh sayang banget. Iya sih. Malah nimbun nanti ya. Iya, tepungnya aja 1 kilo 260.000. Itulah, belum lagi gulanya. Dak. Belum gulanya. Gulanya saya pakai eritritol aja 1 kilo itu 150.000-an. Oke. Nah, itu untuk usaha di Idul Fitri. Berarti ada momen-momen tertentu ya. Yang kuliner tadi gimana, dokter? Yang kuliner, nah Prasmanan. Jadi tahun kemarin ceritanya kan buka cerita deh. Iya. Kita lah di Kodena, dokter. Gini-gini dia mah. Ayo dokter, cepat dokter. Penasaran nih. Sama suami. Jadi kebetulan ini suami saya yang dia tadinya kerja di Jakarta. Terus kita memutuskan saya kerja di Jakarta atau dia yang pindah ke Jambi gitu kan. Ketika dia bilang ya udah pindah ke Jambi aja, kita buka usaha apa? Saya ajukan proposal sama dia, bisnis kuliner aja, tempat sekian, gaji karyawan sekian, terus model konsepnya seperti ini, dan dia ACC, dia setuju. Ya udah kita bikin konsep kuliner prasmanan. Prasmanan. Yang masak dokter? Yang masak saya. Menunya apa aja dokter? Tiap hari berganti, tapi lebih ke fokus masakan rumahan. Contoh hari Senin deh. Hari Senin misalnya sayur asam, tempoyak nila, terus sayur biasa kita target 4 macam ya. Jadi tumis kangkung, sayur sop kimlo, Iya. terus abis itu misalnya tumis sawi putih, urap, tempoyak nila, semur ayam, ayam bakar, terus lele cabai hijau. Aduh, ngiler nih. Terus apa lagi ya, pokoknya sama sambal tuh kurang lebih 20 masakan. Wah, itu satu hari 20 masakan ya. 20 masakan, paling sedikit 18. Resepnya dari dokter semua. Resepnya kan masakan hari-hari aja. Iya, masak resep saya. Berarti dokter yang masak semua, tapi tetap dibantu ya. Karyawan asisten ada 2. Ada asistennya. Wah, luar Yang biasa. buat bersihin sayur, nyuci ikan, nyuci ayam tuh pasti ada. Kalau sekarang mau buka di mana lagi dokter? Kabarnya yang tempat lama kan gara-gara Kontrak ada habis. insiden ya kan? Kontrak habis itu dikomplain, parkir sulit. Oh, berarti harus yang lebih luas sih dokter. Jadi memang mau cari tempat parkir yang lebih luas. Tadinya pengen konsep yang homey, yang kayak di rumah, yang saya bisa Iya. juga tinggal di situ. Belum nemu. Nah terakhir itu saya dapat tawaran dari temen di gedung baru, lantai 4. Cuman saya masih pikir-pikir karena kegiatan saya masih banyak. Masih padat. Sabar ya pecinta, apa nama prasmanannya? Prasmanan Nyonyadi. Sabar ya pecinta prasmanan Nyonyadi ya, karena dokternya lagi sibuk, nggak bisa masak ya. Nanti setelah dokternya agak renggang mungkin akhir tahun lah kali ya. Enggak lah, pengennya secepatnya lah, karena banyak yang WA, banyak yang Agustus. nanyain, dok kapan buka lagi, dok pengen tempoyaknya, dok pengen lele cabai hijaunya dan bla 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 seperti itu. Agustus deh insya Allah ya. Amin, amin, doain. Mudah-mudahan ya buka lagi, kita langsung serbu ke prasmanan Nyonyadi Iya, ya. nanti saya hubungin. Siap. Saya hubungin pas launching. Oh. Oh, boleh tuh dokter, boleh banget ya. Siapa tahu nanti kan, batuk-batuk lagi ya Allah. Siapa tahu nanti kan lokasinya lebih luas, parkirannya lebih luas, tempatnya lebih nyaman, dan ternyata menu makanannya juga semakin banyak. Yang awalnya 20 jadi 50. Enggak, karena tempat
tempat yang baru itu kan tidak boleh masak di tempat, jadi lebih kayak Oh, dibawa ya dari luar ya? iya, masak di rumah, bawa ke situ udah ready to eat. Jadi memang lebih ke nggak sebanyak yang kemarin pastinya, Oh, lebih dikit lagi dong. lebih sedikit tapi tetap menunya berganti tiap hari. Tapi tempatnya eksklusif sih. Tapi enak, buat nongkrong tuh Ih, enak banget tuh, dokter. enak. Betul. View-nya bagus, Oh. suasananya asik. Dekat dengan kantor kami, Nah, ya ya kan? kan? Deket juga. Kami 2 kali kayang nyampe, dokter. Doain segera dibuka Amin. yang tempat yang baru ini. Jadi luar biasa dokter ini di tengah kesibukan profesinya sebagai dokter, tapi menyempatkan juga untuk hobi-hobi yang lainnya ya, Ya, dan juga mengajak masyarakat untuk hidup sehat, dokter ya. Iya. Nah, tetap sehatlah buat dokter juga. Semoga makin banyak orang sehat di luar sana melihat keaktifan Amin. dokter ya. Jadi gini, kalau ditanya profesinya apa, PNS. Ya. Enggak, pekerjaan apa PNS? Profesi apa dokter? Dokter. Hobi apa? Cari duit. Cari duit dari entrepreneur seperti itu. Iya, Jadi betul. bukan cari duit dari yang Dari- dari pasien enggak. Iya, cari duitnya di luar ya. Cari duit Dengan dari luar. keahlian yang lain tadi, bisa masak, bisa buat kue. Apalagi kalau Lebaran Idul Fitri kayaknya, Menyalurkan aduh. hobi. Iya, Mas dokter tuh yang awalnya di sini tuh udah sampai sini nih. Pas Idul Fitri ya. Saking ininya ya, saking banyaknya usahanya ya. Oke, luar biasa. Dokter, mungkin terakhir nih dokter, apa yang ingin dokter sampaikan kepada sobat podcast Punyo Kito supaya mereka walaupun punya profesi masing-masing tetapi juga menyempatkan untuk menyalurkan hobi dan juga mengajak masyarakat untuk hidup sehat, dokter. Kalau saya punya prinsip begini, gunakanlah waktu sehatmu untuk sesuatu yang berguna. Apapun itu, menyalurkan hobi, melakukan hal-hal yang berguna, prioritaskan tetap keluarga, pekerjaan, hobi baru mengikuti. Oke. Prioritaskan keluarga yang pasti ya. Iya, keluarga. Jadi ketika saya memasak itu tujuannya tadi adalah buat anak-anak saya. Jadi Oke. mereka hampir tidak pernah makan di luar. Begitu juga konsep yang dokter tanamkan ketika buka usaha rumah Buka makan usaha ya. adalah konsep makanan rumahan. Iya. Konsep makanan rumahan. Berarti diibaratkan yang kita jual ini adalah yang kita berikan kepada anak-anak kita, jadi tetap menjaga kualitas dan juga bahan-bahannya ya dokter Jadi ya. apa yang saya masak itu yang saya makan. Wah, luar biasa. Sehat-sehat dokter. Amin. Semoga nanti usahanya sudah buka lagi, kita Amin. bisa berkunjung ke sana. Boleh. Ya. Udah ngelihat dokternya makin langsing lagi karena program dietnya juga tetap jalan ya dokter ya. Iya. Dan juga siapa tahu bisa ketemu juga di tempat dokter bekerja di Oh rumah boleh. sakit umum. Jangan, kalau ketemu di rumah sakit tuh kesannya sakit, nggak mau. Kalau saya lebih senang, dok nanti kalau kita ketemu di mana di mall, berarti kan lagi sehat. Tapi kalau ketemu saya di rumah sakit, Nah, dok itu- saya lagi di IGD nih atau Enggak, masalahnya tuh kita ke rumah sakit tuh kerja dokter. Oh. Ya. Kadang cari bahan berita gitu ya. Jadi bisa wawancara dokter, ada orang dalam ya. boleh. Bisa ya. Tapi kalau ketemu sehatnya nanti kita nongkrong dokter ya. Iya. Di kafe atau di mana. Jangan jauh-jauh deh, di tempat dokter aja. boleh. Di tempat usahanya. Oke, dokter. Ya. Ucapin terima kasih kepada pemirsa sudah menyaksikan podcast punya kita, tapi pakai gaya dokter. Terima kasih udah menyaksikan podcast Punyo Kito. Terima kasih pemirsa sudah bersama saya dan juga Dokter Ade di podcast Punyo Kito. Kito. Sampai jumpa.